Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam damai, namo buddhaya, Om Swastiastu, salam kebajikan. Para peserta penggerak moderasi beragama oleh Diklat Keagamaan Semarang yang terdiri dari ASN, Kementerian Agama Provinsi Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta yang saya cintai dan saya banggakan. Izinkan saya mengajak Bapak dan Ibu sekalian untuk menyampaikan puji dan syukur kepada Allah SWT karena hari ini kita diberikan sehat dan sempat sehingga bisa mengikuti materi ini dengan baik. Mudah-mudahan materi yang kami sampaikan lancar dan mendapatkan manfaat. Amin ya Rabbal Alamin. Materi pada pagi hari ini adalah udar asumsi membangun perspektif. Dalam udar asumsi ini ada istilah yang kita sebut dengan ladder of inference, yang di dalamnya terdiri dari selected data, target meaning, assumption, conclusion, belief, dan sampai pada tangga yang paling atas adalah action. Bagaimana kita melakukan proses ini sampai pada kegiatan nyata. Menurut Profesor Harvard Chris R. Gillis, beliau menyebutkan bahwa leader of inference itu merupakan satu instrumen yang pertama sebagai alat bantu mengisi celah dalam pemikiran Anda, pemikiran kita, dan membuat keputusan berdasarkan kenyataan. Yang kedua, membantu menguji penilaian orang lain dalam mencapai kesimpulan yang lebih baik secara bersama-sama. Kemudian yang ketiga, leader of inference ini dikandung maksud agar kita menghindari di dalam mengambil kesimpulan terlalu cepat, terlalu dini, bahkan terlalu gegabah, yang seharusnya melalui bagian-bagian penting dalam proses pertimbangan penalaran. Dalam membuat satu keputusan, saya masih ingat dengan istilah PMPK, pemecahan masalah dan pengambilan keputusan, di mana ketika kita menghadapi satu masalah, maka proses PMPK ini, pemecahan masalah ini, bisa kita lakukan untuk melakukan pendekatan, analisa, dan pengambilan keputusan. Nah, ketika kita menghadapi satu masalah, apalagi ada isu yang berkembang berkait dengan moderasi beragama, maka kita harus melakukan pertama identifikasi, yang kedua analisis, dan yang ketiga yaitu proses menyimpulkan dan berikutnya proses actionnya. Nah, leader of inference ini terdiri dari data yang tersedia. Bagaimana kita mengumpulkan data selengkap mungkin. Data yang telah tersedia itu, maka kita lakukan proses memilih data. Memilih data harus ada kejelian, harus ada kecermatan, agar data yang kita pilih itu betul-betul memang data yang sesungguhnya, masalah yang sesungguhnya, masalah yang harus dipecahkan. Kemudian dari data yang ada kita perlu gali, perlu kita identifikasi agar jelas masalah yang sesungguhnya atau yang sering kita sebut mengetahui akar masalah. Yang ketiga, proses interpretasi, yaitu memberikan penafsiran, yaitu memahami arti kondisi fakta yang terjadi dengan meneliti apa yang kita lihat dan kita dengar. Proses mendengar dan melihat itu merupakan satu langkah yang tepat agar masalah yang kita tentukan itu betul-betul memang masalah. Dan yang berikutnya adalah asumsi. Berdasarkan interpretasi kita buat asumsi. Kemudian yang kelima yaitu kesimpulan, menarik simpulan dari fakta dan asumsi. Kemudian yang keenam adalah proses meyakini. Dalam melihat satu masalah, kemudian timbul satu asumsi, kita harus meyakini bahwa masalah itu memang betul-betul sesuai dengan fakta yang terjadi di lapangan.
Nah, keyakinan ini kita kembangkan dari kesimpulan. Dan yang ketujuh, tindakan berdasarkan yang diyakini, ya tindakan yang diambil berdasarkan akar masalah. Akar masalah adalah masalah dominan yang itu penyebab dominan dari munculnya masalah. Para peserta yang saya hormati Bapak dan Ibu, demikian paparan kami, paparan singkat tentang udar asumsi membangun perspektif. Tentu yang lebih penting adalah bagaimana konsep yang saya sampaikan ini nanti kita aplikasikan di tempat kerja masing-masing, di unit kerja masing-masing. Tentu Bapak dan Ibu sekalian, mengikuti pelatihan ini ada misi yang besar, yaitu Bapak dan Ibu sekalian dinobatkan sebagai penggerak dalam penguatan moderasi beragama di satker masing-masing. Tentu penyamaan kami belum sempurna dan ada beberapa hal yang kurang berkenan, mohon maaf dan terima kasih partisipasinya. Semoga kita semua sehat walafiat. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.